Bang gua, Ulan Sang. Tes suara udah masuk atau belum suaranya? Tes. Oke, belum masuk. Nagoi. Tes suara, halo? Ulan, Konbanwa? Konbanwa sensei. Hai, Tiduran oke. nunggu sensei. Hah? Ngantuk. Tiduran nunggu sensei. Tiduran? Iya, baru kelar tadi, 9:05. Oke. Oke. Sampai mana kita belajarnya? Masuk latihan bab 18 ya? Oke. Materi aja kemarin. Ah, Materi aja kemarin. materi. Oke. Mm-mm. Bab 18. Gigi gimana gigi? Masih sakit gigi? Gimana sensei? Gigi masih sakit gigi? Masih agak nyut-nyut lah. Hmm. Gigi gusi belakangnya itu berlubang. Oh. Jadi sama dokter ditambal tapi dimatikan tuh sarafnya. Gak ngerti Hmm. lah. Hmm. Bisa suruh kontrol lagi. Hmm. Oke. Jadi masih belum bisa banyak ngomong, apa gimana? Udah bisa. Nggak bisa. Oke.
Oke, kita masuk ke ratio-nya ya. Kita belum sama sekali ratio. Belum. Nah, boleh. Ratio B ini contohnya tenis. Nah, main tenis gitu ya. Mirasang wa tenis suga dekimasu. Oke. Mirasang bisa bermain tenis. Gitu ya. Nah, ini pas banget nih. Tadi abis belajar ini juga soalnya. Tapi bab yang ini, 27 tadi. Tentang ini juga. Oke, lanjut. Satu. Boleh? Langsung pakai gadekimas ya. Mm-mm. Nggak dekimas. Sensei yang itu kalau pakai dekimas itu Hmm? kan kata benda yang ada aksi. Berarti unteng, kaimono, suki, dan su. Berarti selain itu nggak bisa ya? Selain itu bisa dong. Kenapa nggak bisa? Contohnya apa yang nggak bisa? Jadi gimana sih maksudnya kata benda? Maksudnya kata benda yang dipakai bersifat aksi. Hmm? Berarti selain itu Benkyo. gimana lagi contohnya sensei? Benkyo ga dekimas. Bisa benkyo. Semua kata benda bisa nih. Oh, Mm-mm. cara kita tahu di Mm-mm. FMI bisa ya kata benda yang mana kata itu gimana? Bisa. Harus gimana sensei caranya? Contohnya apa? Eh, teori. Kayak mana nih ketika itu nggak muncul? Kan. Nih, kayak gini. Teori. Teori kata benda. Nih, muncul noun. Saka, sepak bola. Kata benda. Noun. Benkyo. Noun. Kata benda. Benkyo simas. Dia jadi benkyo, benkyo suru kan. Kata benda yang bisa dijadikan kata kerja. Ini di AKB muncul. Nah, gaku. Gaku sebenarnya kata ini. Kata benda. Gitu ya. Manabu sih harusnya saya nulisnya manabu. Kenapa jadi gitu? Manabu. Berarti klik di noun verbnya tadi aja ya. Langsung keluar Iya. semua kan? Pakai Mm-mm. gitu aja. Oke. Tuh, kayak gini. Paling salah satu, misalkan memasak tadi reori. Lihat nih, ini kata benda nih. Kata benda mana, kata kerja mana, kata sifat mana. Muncul di sini. Nah, gitu. Jadi nggak semua kata benda bisa dipakein si mas. Nggak semua memang, tapi mayoritas bisa. Rikai. Rikai ini kan pemahaman ya. Memahami juga bisa rikai osimas gitu ya. Memahami, memahami bacaan gitu ya. Kayak si Goto sama Hataraku nih. Ini kan beda. Artinya sebenarnya sama-sama bekerja kan. Mm-mm. Si Goto, Hataraku sama-sama kerja. Tapi si Goto itu dari kata benda gitu lah. Kata benda dia. Si Goto osimas bisa. Tuh, si Goto osimas. Tapi kalau Hataraku dia kata kerja aslinya. Jadi nggak usah pakai yang partikel O tadi tuh. Langsung hatarakimas. Nah gitu ya. Kalau si Goto nggak ada bentuk perubahan kata kerjanya. Si Mas ya si Mas aja, si Masta gitu ya. Si Teimas. Hataraku ada. Hataraite ya kan. Bentuk perubahannya. Nah ini di sini apa perbedaannya di situ tuh. Kata benda sama kata kerja. Oke. Oke. Lanjut. Ada lagi? Ini pakai nama Mira semua enggak kan?
Yang Nama un bulan juga boleh. gimana sih? Nama bulan juga boleh. Wulan Sangwa gitu boleh juga. Opsional ini nama opsional. Bisa pakai nama siapa aja. Atau langsung Unteng nggak Deki Mas? Boleh. Ya gimana? Dilatih Langsung bacanya. Unteng nggak Deki Mas aja sensei. Mm-mm. Terus sampai 4. Rio Rioriga Deki Mas. Mm-mm. Sangbang. Sakao. Saka. Sakao ya? Saka kata benda berarti Saka Deki. Saka ga Deki Mas. Gitu Mm-mm. sensei. Iya. Terus? Dan Suga Deki Mas. Iya udah. Sama semua kan. Nah, biar latihan kotobanya juga soalnya ini. Kunten apa unten? Mengendarai. Oke. Saka dan Su udah tahu lah ya. Lanjut yang bawahnya. Lihat gambar ini nomor 2. Contohnya nomor 1 itu adalah hiragana, ya kan? Nah, ini hiragana A. Hiragana o kaku kotoga dekimasu ka? Hai, dekimasu. Nah, gitu. Kamu bisa nulis hiragana nggak? Iya, saya bisa kan nulis hiragana. Nah, gitu. Nomor 2, kanjio yomu kotoga dekimasu ka? Iye dekimaseng. Nah, ini dia masih bingung nih, gitu kan? Kanji-kanji apa aja nih, gitu kan? Apa aja nih kanji nih, bingung dia. Nah, ini kalau ini senyum bisa, kalau ini cemberut berarti nggak bisa, gitu ya. Lanjut sampai 4, tuh sampai 4. Kalau bermain piano berarti piano pakai hiki mas sensei. Pakai hikimas berarti. Berarti ubah kata kata ini kata kamus. Betul. Pakai kata kerja bentuk kamus. Jadi piano hiku Iya, ga betul. hiki mas kak. Hiku Hai kotoga dekimasu ka? koto Hmm, ga hiki mas. Berarti pakai koto. piano. Mm-mm. Kalau kata kerja pakai koto. Kalau kata benda langsung. Mungkin di bab ini dijelasin nggak ya? Dijelasin sih harusnya tuh nomor 1 dan 2 ya. Kalau kata benda dia langsung, ya kan? Nihongo ga, Ya untenga, langsung. dekimasu. Kalau Kalau nomor itu 2 itu kita pakai nanti dia harus koto. wajib pakai kotoga gitu. Mm-mm. Oke. Kamu udah punya buku Mina 2-nya belum? Udah. Oke. Nanti di buku Mina, coba kamu buka deh buku Minanya. Mina Yang 2-nya. di Nah, tahun berapa sensei? bab 27. Bab 27 Mina yang bahasa Indonesia. Halaman berapa ya dia? Mina 2-nya itu. Kata kerja potensial. Iya. Oh yang Deki Mas nomor 4. Mm-mm. Ya kan? Nah, lihat kata kerja potensial yang kelompok 3. Mm. Shimas jadi apa? Deki Mas. Nah, itu dia. Oke, ini nyambungnya ke sini nanti. Dari bab 17, bab 18 nyambungnya ke bab 27. Tuh, lihat tuh. Kenapa Nih, nggak disatuin aja ya sensei? nah gitu ya. Nah, karena kebetulan barusan ngajar ini saya. Jadi, saya kasih tahu aja ke Bulan sekarang itu. Ini nyambung nanti Kenapa? ke bab 27 gitu. Nggak, kenapa nggak nyambung? Ya nggak tahu. Jangan tanya saya. Saya bukan penulis bukunya. Gitu ya. Gitu. Mungkin biar Kayak nggak bingung puzzle sih. gitu. Kenapa? Kayak puzzle gitu, sedikit, 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 sedikit. Iya, memang sedikit-sedikit. Banyak-banyak nanti pusing. Bulan ya kan? Kayak gitu.
Ini aja udah pusing tadi. Iya, ini aja udah pusing gitu kan. Nanti dibikin pusing lagi memang di bab-bab berikutnya. Seperti itu. Tapi ini biar kamu tahu aja nih, kenapa sih kok jadi dikimas? Kenapa sih kata benda langsung ditempel di kemas? Nah, ini jawabannya di bab 27 soalnya. Gitu ya. Karena kata kerja yang nanti simas itu kata kerja potensial berubah jadi dikimas. Bisa melakukan. Bisa melakukan apa? Melakukan sepak bola, melakukan menyetir gitu ya. Mengendarai gitu. Nah, unteng itu apakah untuk mobil atau motor aja? Motor masuk nggak sensei unteng? Motor masuk konten. Onteng itu Naik maksudnya gitu. mengendarai kendaraan intinya. Oh, GT. Berarti semua kendaraan ya? Iya, heeh. Termasuk GT yang saya juga? Termasuk. Mhm. Oke. Kemudian termasuk kereta juga, tapi masinis doang ya, bukan penumpang ya. Mm-mm. Kalau penumpangnya Norimas, naik. Masinisnya Mm. Unten, ya kan? Densya, gitu kan. Oke, itu sekedar intermezzo dulu tuh. Jadi kamu tahu kenapa jadi Dekimas tuh, gitu kan. Ada kaitannya sama bab 27 kan. Lanjut, 1 sampai 4 nih, belum? Piano, piano, hiku, koto ga dekimasu ka? Hai, dekimasu. Mm-mm. Lanjut. Nihongo ga. Tunggu, Nihongo. Bahasa Jepang berarti dia pakai koto ga ya, misalnya. Tunggu, bener. Berarti enggak lah. Nihongo. Nihongo. Mm-mm. Langsung yang Nihongo ga aja, sensei. Nihongo ga dekimasu ka? Iya, dekimasen. Hmm. Kalau mau pakai kotok, berarti apa? Nihongo o hanasu. Iya, betul. Hanasu. Oh ya ya. Nihongo Hanasu koto Hanasu ga Kotoga dekimasu. Dekimasu, Kak. Nah, kayak gitu. Lanjut, 3. Oyogo. Hmm. Oh, yang berarti Oyogo koto ga dekimasu ka? Gitu sensei. Ini ada apa nih? Di sini ada apa nih? Ikan, Nah, ikan biasanya ada di mana? laut, Nah, iya ya, laut apa? umi. Nah, itu gimana jadi kalimatnya? Kalimat tanyanya. Umi de Terus? Oyogo koto ga dekimasu ka? Hai, oke betul. Iya. Umide Oyogo Kotoga Dekimasu, Kak. Bisa nggak kamu berenang di laut? Nah, jawabannya ini dia bisa nih. Hai, Dekimas. 4. Miru o nomu koto ga dekimasu ka? Hai, betul. Lanjut. Nomor 3. Mau nulis dulu apa langsung lanjut? Lagi nulis sensei. Oke, nulis dulu. 3 apaan sensei? Nanya gimana nih? Hmm. Ego. Contohnya, Donna Gaikoku go Hanashimasu ka? Nah, jawabannya ego. Ego bahasa di Inggris. Ya. Donna Hmm. Gaikoku go Hanasu Koto ga Dekimasu ka? Ya kan? Terus dijawab ego Hanasu Koto ga Dekimasu. Gitu ya. Bahasa asing apa yang bisa kamu bicarakan gitu. Kamu bisa berbicara bahasa asing apa aja gitu. Oh, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Nah, gitu. Lanjut nomor 1. Berarti pertanyaannya diubah juga nih.
Dimodifikasi dikit. Yang dari Hanashimaska jadi Hanasu Kotoga Dekimaska. Mirip sih sama nomor 2 tadi pertanyaannya. Maksudnya Metorogu itu apa sih? Saya Metorogu apa nih? Di pertanyaannya dulu aja kalau bingung. Oke. Oh, meter. Maksudnya apa? Ah, tahu pasti ini dari meter, metoru. Nah, dari pertanyaannya, Metorogu Gurai. pertanyaannya dulu. Bikin pertanyaannya. Nan Metorogu Gurai. Hmm? Oyogu. Oyogi mas ka? Oyogu Kotoga Dekimasu, Kak. Ini kayak gini nih, contohnya. Nan metoru gure Oyogu Kotoga Dekimasu, Kak. Nan metoru gurai Oyogu Kotoga Dekimasu, Kak. Jawabnya, Yaku Meteru Gurai. Koto ga dekimasu. Enggak deh. Sengkot. Koto ga dekimasu. Yaku Iya, pakai koto metoru ga dekimasu. gurai Oyogu Kotoga Dekimasu. Yaku metoru gurai Oyogu Kotoga Dekimasu. Nah, saya kira bisa berenang kira-kira sejauh 10-100 meter. Kalau udah ditulis lanjut nomor 2 ya. Gimana sih jawabannya? Yaku Oyogu. Yaku metoru Oh, gurai Meteru Gurai. Yaku metoru gurai Oyogu Kotoga Dekimasu. Yang kedua itu nanya masakan ya. Mm-mm. Masak bisa apa gitu. Nan, donna, rio rio, sukurimasu ka? Mm-mm. Jadi donna, rio Mm-mm. rio, suku. Terus saya cari dulu. Sukurimasu. Sukuru jadi dia. Kata kerja kelompok 1. Bro. Sukuru, Mm-mm. koto ga dekimasu ka? Hai. Tempura, suk, riori, tempura, Tempura o. sukuru, koto ga dekimasu. Iya. Oke. Tempura o. Jangan lupa pakai partikel o karena itu kata benda tempura. Tempura o. Sukuru kotoga dekimasu. Bisa masak tempura. Tempura. Nah, ini belum dikasih kanji ini. Padahal ada kanjinya kan. Nah, kamu udah belajar kemarin tuh tempura. Teng. Kalau udah ditulis lanjut 3. Kanji o ikutsu dekimasu ka? Goju gurai. Kakimasu. Kaku kan sensei? Hmm. Kanji o ikutsu kaku de koto ga dekimasu ka? Goju gurai. Kakimasu. Koto ga dekimasu. Hmm. Aku koto ga dekimasu. Hmm. Goju gurai, kanjio, Oh, kanji dulu ya. kanjio, kaku, kotoga dekimasu.
Nihon no uta de nani o utaimasu ka? Furu, Furusato apa sih? Furusato itu nama lagu sih sebenarnya Furusato. Oh, Nanti coba aja browsing di YouTube Furusato apa gitu. Ada kok muncul. lagu pop gitu ya? Ya lagu terkenal intinya kuncinya. Yang artinya tuh kampung halaman sebenarnya. Furusato. Tempat lahir, kampung halaman, Furusato. Tapi ada lagunya. Oke, Oke. lanjut. Nihon no uta de nani o utau koto ga dekimasu ka? Ya. Furusato, furusato, Hmm. furusato o utau koto ga dekimasu. Hmm. Iya, betul. Lanjut. Nomor 4. Dia contohnya adalah do kono koeng de saka. Nah, terus jawabannya hai atau jawabannya bisa iya nanti. Kono koeng de sakaga dekimasu ka. Nah, bisa nggak ya saya main bola di taman yang itu? Iya bisa, gitu kan. Atau yang kedua, sakade haraimas. Sorry, kado. Kado de harau kotoga dekimasu ka. Nah, biasanya gitu ya. Ini biasanya kalau bayar bayar kasir, restoran gitu ya, belanja. Bisa bayar pakai kartu nggak ya? Oh, nggak bisa, maaf, di sini nggak bisa. Nah, gitu. Nah, ini di Jepang masih banyak nih yang nggak bisa bayar pakai kartu, gitu ya. Biasanya cuma bisa terima genking doang. Bisa terima uang tunai doang. Gitu. Kenapa sih? Kenapa nih? Saya kasih tahu nih. Ini buat ini ya, selingan nih, selingan. Kenapa sih di Jepang itu kadang, terutama yang tradisional, nggak mau nerima pakai kiris, pakai transfer itu gitu ya, atau apalagi itu pakai kartu. Kenapa? Karena di Jepang itu kadang pekerjaannya arubaitonya gitu ya, arubaitonya itu nggak mau kelacak sama pajak Hmm. gitu. Oke, jadi di Jepang itu sistemnya itu uh, dimonitoring banget gitu ya. Sebenarnya di kita juga dimonitoring sih sebenarnya perbankannya kita kan transaksinya. Hmm. Tapi masalahnya adalah kalau di Indonesia, kalau kamu kagak kaya, kamu kagak dikejar orang pajak gitu ya. Kayak kita nih, nggak, kamu biasanya jarang bayar pajak nih, males gitu kan. Kamu nggak akan dikejar pajak. Kenapa? Gaji kamu ya paling gajinya cuma 5 juta sebulan, 6 juta sebulan gitu ya. Kecuali kamu gajinya sebulan 50 juta gitu, 50 juta rupiah gitu, di 20-30 juta. Kan kamu dikejar pajak kalau nggak bayar pajak, gitu kan. Nah, beda kalau sama di Jepang. Kamu bayar berapapun gaji kamu tetap di, kalau emang kena pajak gitu kan, ada tieringnya gitu, ada tingkat-tingkat levelnya tuh. Nah, saya pernah kasih kamu file ini nggak ya? Belum selesai. File apa emang? Ah, belum kan? Belum. Hmm. Oke. Jadi ini adalah upah minimum prefektur, tiap prefektur yang ada di Jepang gitu ya. Semua gajinya tuh udah saya riset gitu ya. Jadi biar nggak dibego-begoin gitu ya sama yang pemberi kerja gitu. Setiap prefektur itu seperjamnya UMR-nya gitu. Kalau di kita di upah minimum provinsi gitu ya. Nah, di sana upah minimum prefektur gitu, UMP namanya. Sama-sama UMP tapi beda. Di sini provinsi, di sana prefektur. Setiap prefektur itu beda-beda gajinya per jamnya gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi hidup di kota itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin ada yang tinggi sampai 1.000 yen sejamnya. 1.000 yen berarti bisa sampai 110.000 rupiah tuh sejam dibayar ya. Kalau 8 jam kerja 880.000 berarti kan gitu kan. Ada juga yang di bawah itu
Gitu. Kenapa? Karena biaya hidupnya juga rendah, Hmm. gitu ya. Nih, kamu lihat antara Tokyo nih, saya kuningin nih, khusus Tokyo karena dia paling tinggi seantero Jepang. Hmm. Tapi biaya hidupnya juga paling tinggi seantero Jepang, gitu ya. Jadi menyesuaikan, gitu ya. Kayak di Aomori tuh murah. Ya, UMR-nya juga murah. Gitu, kamu eh, belanja di konbini, belanja restoran ya lebih murah dibanding kamu belanja di Tokyo. Seperti itu. Oke, tapi yang mau saya bahas tuh bukan di situnya sebenarnya, tapi di sininya. Yang saya bilang tadi yang pajak tentang pajak-pajakan, gitu ya. Kenapa masih banyak kamu belanja di Jepang, terutama tradisional, terutama kalau kamu biasanya kayak makan, biasanya paling sering makan di restoran orang Jepang yang tradisional yang penjualnya masih kakek nenek atau yang nilainya remeh-temeh kecil-kecil kayak cuma 500 yen gitu ya. Di bawah 1000 yen biasanya gitu. Kamu beli makanan nih. Mereka itu menghindari pajak karena uh, biasanya pekerjanya itu part time, pekerjanya yang kerja itu di situ part time. Makanya mau nggak mau biar nggak kebanyakan kelihatannya wah transaksinya banyak nih ya gitu kan, kena pajak nanti perusahaannya kan pertama, jadi kelihatannya wah banyak banget ininya, makanya mereka biasanya untuk menghindari pajak itu mereka semuanya transaksinya uang tunai, uang tunai, uang tunai gitu, kayak gitu. Itu satu-satunya cara untuk menghindari pajak di Jepang. Kalau kamu pakai bank kamu akan ditanya. Gini ya, ini paling simpel banget nih. Uang masuk itu dianggap sebagai gaji. Udah gitu aja kuncinya. Kalau di Jepang. Sama sebenarnya di Indonesia juga. Cuman kalau di Indonesia orang pajaknya tuh kita tuh masih gimana ya? Kita tuh diremehin kalau kayak gitu, kalau orang-orang orang-orang menengah ke bawah ya, sorry. Kayak kita gitu itu diremehin sama orang pajak karena mereka tuh ngincarnya tuh duit gede gitu, orang pajak itu. Kamu paling gajinya cuma 5 juta. Dipajakin pajak PPh kita berapa sih gitu biasanya kan. Di setahunnya 5 juta kali 12 ya 60 juta. Ya kagak nyampe. Pajaknya paling apa tuh? Kalau terima bukti potong PPh tiap akhir tahun tuh biasanya kan berapa persen ya? Saya lupa deh. Ya kan? Dari 54 juta kayak. Sekarang masih 54 juta nggak sih itu? Penghasilan tidak kena pajak kita setahun, ya kan? Sehingga saya masih 54 juta sih kalau lanjak ya, lajang. Kalau udah nikah kayaknya lebih dari 54 juta gitu ya. Nah, kalau 5 juta kali 12 cuma 60, berarti yang bisa dipajakin cuma 6 juta rupiah doang itu. Dari 6 juta kan kalau nggak salah itu 17% ya kalau nggak salah. Kayak gitu ya. 6 juta kali 17% ya kagak nyampe 700.000 gitu kan. Setahun. Kecil makanya kan. Nah, makanya mereka ngincernya yang gede-gede orang di Indonesia. Beda sama di Jepang. Nah, transaksi perbankan kamu kalau masuk, kalau misalkan mencurigakan, lah ini dianggapnya pemasukan. Kalau pemasukan berarti kamu dapat duit dari mana nih, gitu kan? Kalau dari perusahaan yang tempat kamu kerja sih nggak masalah ya. Ya sesuai, nanti akhir tahun pajaknya sesuai gitu kan. Karena udah dibayarin sama perusahaan tiap bulan biasanya. Nah, kalau kamu kerja part time yang di luar dengan kerjaan kamu yang full time, ketika kamu part time-nya dibayar dengan transfer, nanti dipertanyakan, loh ini duit dari mana gitu pertama. Berarti ini kamu ada penghasilan lain nih. Nah, berarti pajaknya juga beda gitu. Itu dia. Makanya kenapa itu alasannya kamu bayar restoran atau makan di izakaya yang tradisional, yang mungkin kakek nenek yang jualan biasanya itu pakai uang tunai itu biasanya mereka. Mereka nggak mau nerima selain uang tunai itu begitu. Bukannya mereka nggak niat jualan nih, tapi mereka menghindari pajak itu. Gitu, sama. Karena ribet ngurusin pajaknya juga mereka. Seperti itu ya. Terutama di desa-desa. Itu banyak tuh. Oke, sekedar informasi aja tuh ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nomor satu. 世の部屋で料理
Ini mana sebentar, bentar. Ini masak di asrama gitu maksudnya sih? Gimana sih? Teori atau enggak dikit mas? Untuk nomor satu, Iya betul. Rio ini asrama, Hea kamar. Hmm. Berarti ditanya, Rio no Heade, Rio Riga Dekimas Kak. Nah, Rio ini kan kata benda nih. Langsung dong. Nggak usah pakai koto. Ya kan? Rio Riga Dekimas Kak. Bisa nggak ya saya masak di dalam kamar asrama? Jawabannya? maaf sensei, tadi lagi ada ngomong sama orang tua bentar. Hmm. Ya. Teori. Berarti langsung Riori ga dekimas. Gimana Iya, sih? betul. Tadi? Mm-mm. Riori ga dekimas gitu ya? Iya, Rio no Heade, Rio Riga Dekimas Kak. Karena Riori ini kata benda ya. Kalau kata kerja harus pakai koto. Tapi kalau kata benda langsung Rio Riga Dekimas Kak. Kayak gitu. Lanjut, dua. Ge dekimasen, oke. Hmm. Lanjut, dua. Indonesia deh. Apa itu Indonesia? Lu baca lagi yang benar. Langsung gak saja. Hmm. Apa baca nomor dua? Ini bentar selesai apa sih? Lah, Bentar, ah. nah, ya coba baca deh. Gak bisa-bisa. Intaneto. Nah, itu dia kan. Iya, terus lanjutin. Intaneto de hoteru no Hmm. yoyaku. Yoyaku. Hmm. Berarti yoyaku intaneto de hoteru no yoyaku dekimasu ka? Yoyaku ga dekimasu ka? Hai, dekimasu. Iya. Hmm. Ya, aku kata benda ya. Mm-mm. Intaneto de hoteru no yoyaku ga dekimasu ka? Gitu kan. Lanjut, tiga. Toshokan de jisho karimasu. Karimasu macam. Karo. Jadi karo ya, Sensei? Hmm. Karo, karo, jisho, karo koto ga dekimasu ka? Iye, dekimasen. Mm-mm. Bisa Jisho nggak koto ga. minjem kamus di perpustakaan? Aduh, nggak bisa. Nah, oke, lanjut, empat. Hoteru kara basu de koen, koen sih. Kokoe ikimasu. Oh.
Jadi apa nih? Kimas jadi apa? Ikimas iku. Mm-mm. Iko koto ga dekimasu, Kak. Ya, ya lengkap. Iku. Ya. Kokoe iku koto ga dekimasu ka? Hai. Kuko, Koko. kuko, Kuko. bandara, kuko. Kuko SMA ya, Sensei? Iya, kalau koko SMA, sekolah SMA. Kuko. Lanjut, nomor 5. Apa masih nulis? Saya nulis. Hmm. Buset, disuruh ngisi Rereki Show lagi. Isi aja, Sensei. Hmm? Sambil ngisi aja. Hmm. 5 apa sih itu? Nomor 5. Udah? Nulisnya udah? Udah, Sensei. Oke, nomor 5 contohnya. Dokode Yasui kamera o kaimasu ka? Nah, gimana ya? Saya bisa beli kamera yang murah. Hmm. Nah, kemudian sama persis banget kayak tadi. Ingat, kalau kata kerja berarti jadi kau kotoga dikimasu ka? Gitu ya. Masih sama nih. Masih Hmm. ngulang-ngulang terus nih. Cuman ini ditambahin kata keterangan tempat aja nih. Jadi Akihabara gitu ya. Itu apa, Akihabara Sensei? deh. Akihabara. Apaan? Akihabara itu apa? Akihabara, nama tempat di Tokyo. Oh, kayak toko gitu atau gimana ya? eh Nama wilayah sih. Oh, wilayah. Bukan toko, Kak. Nama kayak kayak apa ya kalau di sini? Kelurahan lah ya kayaknya. Antara kelurahan kecamatan deh, gitu ya. Kecil banget. Iya, segini Akihabara. Tapi Akihabara terkenal di Tokyo karena banyak wibu-wibu ke sini. Ya, gitu ya. Kalau saya sih nggak suka ya. Kalau prefektur berarti kabupaten kota gitu ya? Iya, Tokyo, Kyoto, Osaka itu prefektur. Kalau Akihabara itu kayak kecamatan atau kelurahan, saya lupa juga ya bedanya gitu ya. Bahasa Jepangnya apa saja kalau kecamatan kayak gitu? Hmm. Kecamatan kelurahan apa bahasa Jepang? Kalau Nah, misalkan prefektur kan kita paham tuh. nah, heeh, Kalau yang kayak gitu lingkupnya di hmm, Jepang apa namanya? hmm. Ada di sini nih. Bentar. Paling gampang sih buka Google Map emang. Hmm. Tapi bukanya pakai yang bentuk hiragananya. Akihabara. Kanji. Akihabara. Nah, oke. Nggak bisa diubah ya. Jadi Nihongo. Asik. Nah, enak nih kalau begini ya.
Kita lihat nih. Terus kita buka KB. Hmm. Kalau distrik dia berarti ku. Nah, Cio, Cioda, Ciodaku. Oke. Menulis alamat. Cara nulis alamat. Hmm. Oke, berarti ku-nya itu adalah ku-nya apa? Provinsi. Provinsi kan bisa fu, bisa keng. Nah, ini macam-macam nih soalnya. Yang provinsi itu prefektur. Ini provinsi ini. Bisa fu, bisa keng gitu ya, tergantung. Kalau Tokyo khusus karena dia ibu kota gitu ya, kayak di DKI Jakarta gitu ya. Makanya dia pakainya Tokyoto gitu ya belakangnya. Bukan Tokyo Keng gitu ya. Sama Osaka juga kayak daerah istimewa Yogyakarta ya kan. Nah, Hmm. ini Osaka kayak daerah di Jogja nih. Pakainya Osaka Fu gitu ya. Nah, kemudian ada yang pakai do, khusus di do, Hokkaido doang gitu ya. Nah, sisanya pakai Keng, Aomori Keng, Nagano Keng gitu-gitu ya. Seperti itu. Atau Hiroshima Keng gitu ya. Nah, ini yang prefektur tadi ada di sini semua sebenarnya ini. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau Osaka prefekturnya jadi disebutnya Fu tadi Osaka, Osaka Fu gitu ya. Kemudian Tokyo, Tokyoto nih. Nah, di sini Tokyoto gitu ya. Nah, itu beda-bedanya itu nanti di N3 sih baru belajar ya kamu. N4 kagak pakai nih kayak gini. Berarti sensei kalau Kemudian, Hokkaido, Hokkaido do mm, gitu. hah? Kalau Hokkaido kan ada do. Jadi Hokkaido udah termasuk doanya, udah masuk oh kanjinya. gitu. Iya. Oke, oke, oke. Heeh. Hokkainya itu, kamu kemarin Mbak yang ngerjain kan? Hokkai Hmm? itu kan laut utara sebenarnya. Ya, laut Hokkai. utara. Mm-mm. Yang di kanji kemarin kita belajar, Hokkai. Hmm. Nah, Hokkai. Hokkainya ini laut utara doang sebenarnya, gitu ya. Nah, ditambahin do. Nah, ini sebenarnya Hokkaido itu sebenarnya prefectural level tuh. Nah, ini kelihatan tuh di sini, ya kan? Nah, Hokkaido-nya do-nya itu gede banget sebenarnya, gitu kan? Dibandingin di Jepang yang lain, gitu ya. Kalau kita lihat di map, gitu kan? Itu tuh apa luar biasa gede. Makanya kalau yang lain tuh kayak kecil-kecil gitu. Tokyo aja kan kecil sebenarnya. Tokyo cuma segini nih. Di sini nih Tokyo nih segini nih. Yang warnanya putih nih, nggak ada ijo-ijonya sama sekali nih. Hmm. Ini Tokyo segini, ya kan? Bayangin Hokkaido sepulau. Tuh, segini. Nah, ini khusus kan? Kayak gitu kan, seperti itu. Tapi di dalamnya kan ada banyak, ada Sapporo, ada apa lagi banyak-banyak kan gitu kan. Seperti itu. Kalau Tokyo gede, tapi langsung kayak kelurahan, kecamatan, kayak kita lah kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, terus nanti ada blok-blok nih saya masih kurang ngerti sih sebenarnya kalau blok-blok begini nih. Yang pakai com-com gini nih. Gitu ya. Kalau kita RT RW kali ya. Nah, tapi saya belum belum paham nih kayak gini-gini nih. Kayak gitu ya. Tapi dari kita RT RW sebenarnya dari Jepang sensei. Iya. Nyambung Mm-mm. gitu. Mm-mm, iya nyambung. Kayak gitu. Karena zaman penjajahan dulu kan RT RW pakai dari Jepang. Mm. Nah, ya udah itu dia. Tuh. Prefekturnya dulu ya kan. Terus apanya? Si-nya apa sih? Kota. Nah, prefektur Osaka, kota Osaka. Terus kemudian distriknya Ku, ya kan? Terus motonya itu tadi, nah ini bisa Co, bisa Maci, bisa Gun atau Moto, itu kelurahan tuh kayak gitu ya. Nah ini kan ada tiga nih, ada empat malah kan? Hmm. Bisa Moto, bisa Co, Maci, Gun gitu ya. Kemarin saya di Tokyo teman saya tuh Kinshi, Co. Nah itu dia, Co-nya berarti kelurahan tuh, Kinshi, Co.
Kemudian RT RW-nya nih sisanya. Berarti kayak gini nih ngurutinnya nih. Buku Mina juga ada sih di awal-awal. Lupa di bab berapa. Oke. Mina satu. Mm-mm. Oke deh. Ada. Ingat saja lupa. Mm-mm. Iya, saya juga gak, belum pelajarin banget tuh. Oke, lanjut. Oke. Kono kuramani nanin norimasu ka? Hachinin norimas noru ya sensei. Noru noru ga dekimasu Loh, ka? loh. Kok Eh, apa Noru sih? pakai koto dong. Kan kata kerja satu. Ya Norimas. udah kan benda. Norimas itu kata kerja. Kata kerja kelompok satu sama kayak kau nih. Nah, Ya ya gue dan oke. iya. Jadi Noru Kotoga Dekimasu, Kak. Nah, lanjut nomor 2. Berarti hachinin noru koto ga dekimasu. Gitu ya sensei. Itsu itsu Hokkaido de sakura o mimasu ka? Mimasu. Mhm, Miru sakura o miru koto ga dekimasu ka? mhm. 5月 sakura o miru koto ga dekimasu. Hai. Oke. Bisa melihat Sakura di Hokkaido dan Mei. Lanjut, 3. Nanichi Hmm. o karimasu ka? 20巻 2週間 karimasu. Oh iya 2 minggu di mana? Nichi. Nanichi hon o karu koto ga dekimasu ka? 2週間 本を買うことができます。Hai. Lanjut. 4. Nulis dulu. Nanji kara nanji made Mhm. kaigishitsu. Kaigishitsu wo sukaimasu ka? Kuji. Oh dari berarti jam 6 sampai jam 9 sampai jam 6.
Terus gimana? Kau. Hmm? Masih sama itu kelompok satu. Sukai Mas itu. Nanji kara, nanji made. Kaigi wo sukau koto ga dekimasu ka? Hmm. Kuji kara, rokuji made. Kaigi wo sukai sukau koto ga dekimasu. Hai. Oke. Lanjut 6. Nulis dulu. Lagi nulis. Ya. Oke, tulis dulu deh. Saya ngecek. Saya lagi habis download film pendek. これが身寄りのないばあさんからもらった家。そう。この家あげるって。俺、子供できたわ。マジ？お一人ですか？一人ですけど、広にってさ、悩みないの。くよくよ考えたってしょうがないじゃん。でも夕飯はめっちゃ考えるよ。くよくよしないから。大丈夫。大学生活きっと楽しいよ。Oke, udah. Enam itu gimana Sensei? Hmm? Yaku desu. 6. 6. Ditanya, Shu. hobinya apa? Oh, Cumiwa hobi. Nandes, Kak. Berarti saya yang nanya nih. Ya kan, semuanya nanya. Kamu jawab yang sesuai gambar. Kalau contohnya berarti Shumiwa Nandes, Kak. Nah, Iyo. Ega melukis nih. Kaku Ega desu. kaku kotodes. Nah, melukis lukisan. Menggambar lukisan. Ichi Shumiwa Nandes, Kak. Oh, itu nonton film. Ego apa nih? Nonton. Hmm. Egao. Mimi. Miru ya sih. Imas. Hmm. Bentar lah. Bentar Sensei. Hmm. Imas. Miru. Eigo. Egao. Miru. Foto des. Hai, nih Bang. Shumiwa Nandes, Kak. 写真を撮ることです。San, Bang. Bentar selesai. Oke. Nulis ya? Oke, Iya. coba. Kalau bernyanyi pakai utau, oh ngaku utau, sumpah sih. Hmm. Enggak, kalau nyanyi itu langsung Ini utau ya. Uta, Uta, iya. Uta Uta kota Imas. Gading Mas gitu. Hmm. Uta kota Uta kota des. Gitu sih saya. Hmm. Ongaku lagu. Ongaku lagu. Ongaku. Berarti ongaku Hmm. uta Ongaku Uta kota des. Kotodes. Iya. Menyanyikan lagu. Bernyanyi. Ya bernyanyi sih sebenarnya kita lebih naturalnya. Sobinya bernyanyi. Uta Kotodes. Yang 5 tuh 5. 4 itu Empat.
Hmm, Mengendarai mobil. iya. Kirain pamer apa nih? Berarti uteng kuruma Itu kuruma. mungkin lebih tepatnya jalan-jalan pakai mobil. Nah, Oh gitu. nanti gimana tuh? Jalan-jalan naik mobil. Oh, Nah, misalkan berwisata naik mobil gitu. Itu. Yoko. Gimana? Kurumano Hmm. uteng. Kuramano unteng. Kurumano unteng. Gimana pula sih? Kurumano unteng. Bukan Yoko. dong. Jadi Dengan. gimana? Dengan apa? Dengan. D. Nah, Jadi nanti kurumade heeh, jalan-jalan apa ga jalan-jalan? dekimasu. Unteng koto ga dekimasu. Unteng koto des. Hmm. Unten des aja udah. Karena dia unten kata benda. Kecuali kamu mau pakai unten suruh koto des baru. Tadi jalan-jalan nggak jadi dipakai. Jalan-jalan bisa berarti apa? Makanya ryokonya Jalan-jalan Ryoko. dipakai pakai apa nih ya sensei? Atau gimana sih? Ryoko. Iya, Kurumade Ryoko des. Udah. Kosakatanya banyak kan? Saya memberikan alternatif. Terserah kamu mau pakai apa kosakatanya. Bisa pakai ini. Ya kan? Yang penting depannya ya udah kuruma. Kurumade gitu kan? Sini ryoko des. Ryoko des bisa. Terus apalagi tadi? Unten, Unteng de. unten des. Kurumade. Nah, kalau kamu bilang pakai De. kata kerjanya, unten suruh foto des. Ya kan? Banyak nih. Terserah kamu mau pakai yang mana. Semuanya nggak ada yang salah soalnya. Semuanya benar secara gramatikal. Kayak gitu. Hai, sensei kata. Hmm. Cuman ya biasanya kan kalau apa kayak apa sih kalau saya dulu kan saya bingung kan sama nih apa belajarnya kan ngebut dulu ya. Nah gitu jadi nggak kepikiran ya begini. Padahal mau apa opsinya banyak sebenarnya kalau udah kosakatanya banyak kitanya. Iya kan Theopodes, Untendes, Untensur Kotodes ternyata banyak. Yang ini nomor 3 juga sebenarnya banyak nih tadi, ya kan? Kalau mau dimodifikasi semua banyak sebenarnya. Gak cuman Onggakuo Utakotodes doang sebenarnya. Oke lanjut nomor 7 kita sampai 10.15 aja kali ya. Udah ngantuk kan Ulan? Gak jadi ngantuk sensei. Nggak jadi ngantuk. Oh ya udah. Sampai jam 12 berarti. Kalau sampai jam 12 saya mau ngisi ini dulu sih kayak gitu. Sambil Ulan ini ngisi itu. Tapi kenapa kalau saya belajar sendiri ngantuk ya sensei? Ya iyalah, karena tidak ada motivatornya seperti saya. Nah, itu kan permasalahan di situ. Bener sensei ngantuk. Nah, iya memang. Dan saya memilih untuk tidur. Makanya nggak Hah? belajar. Kenapa? Iya, makanya ngantuk. Makanya saya memilih untuk tidur daripada belajar. Oh, kalau sendiri. Iya, selalu ngantuk. Kalau sama saya enggak kan? Enggak. Iyalah. Ya, karena
metode belajarnya kan tidak monoton saya. Kadang cerita, kadang langsung kasih YouTube, ada ininya, macem-macem. Karena saya ngerasain juga kalau belajar dari buku Mina doang pasti ngantuk. Karena saya dulu di LPK belajarnya dari buku Mina doang. Jadi kalau solusinya sendiri gimana sih, Sensei? Kalau solusinya sendiri, ya kayak saya solusinya. Kadang pakai buku, kadang pakai Migi, kadang nonton film kayak tadi. Tapi nggak kelar-kelar dong. Lah, lah memang itu proses belajarnya lama. Apalagi kalau kosakatanya terbatas. Ya, itulah belajar bahasa Jepang itu memang butuh proses, nggak sebentar. Karena kosakata kita yang terbatas masalahnya. Mau saya ajarin ini, nih saya kasih nih misalkan nih kayak gini nih, bukan fukushi. Contohnya yang ini bunpo. Saya kasih sampai bunpo N3 nih, ada 100 bunpo pola kalimat nih. Saya kasih ke Wulan, ya kan? Kalau Wulan kagak punya eh, kotobanya, kosakatanya, percuma belajarin pola kalimat. Tuh, lihat nih di sini. Bingung semua, Kompilasi Sensei. bunpo, Ipoda. Mm-mm. Ini kan ada setsume. Setsume itu penjelasan, ini arti. Ya kan, Ipoda itu ternyata bunpo untuk kalau sekali aktivitasnya terjadi, efeknya akan terus terjadi. Ya artinya dalam dalam Indonesia berarti semakin ini semakin itu gitu ya. Tuh, contohnya kayak gini, semakin sekali terjadi masalah hubungan sosialku gitu ya. Maksudnya hubungan sosial tuh ya hubungan sama pacar biasanya Pasangan. gitu ya. Dengannya semakin Oh, buruk gitu misalkan gitu kan. Nah, dia kata kerjanya pakai apa aja rumusnya. Cuman bisa pakai kata kerja jishoke. Jishoke apa? Kata kerja bentuk kamus. Kata kamus berarti apa? Yang kata kerja dasar itu. Nah, gitu kan. Nah, ini makanya jadi warukunaru ipoda gitu. Nah, itu. Nah, itu baru satu nih. Masalahnya ke bawah-bawah nih, saya scroll masih banyak. Tuh, kita langsung aja sampai lihat nomornya ada berapa nih. Yang udah saya bikin tuh udah sampai 60 ya kayaknya. Yang udah saya rangkum sampai 60 sampai 73. Tapi 73 baru artinya doang nih. Kalau contohnya saya baru sampai nomor 67 gitu kan. Kamu bisa lihat sendiri sih di buku Yermani Nirmala itu. Ada 103 total ya, Bun poin 3. iya, bingung dan ngantuk. Mm-mm. Iya, kayak gitu. Nah, ini yang baru saya pelajarin ya baru sampai 67 ini dari 100 Bun poin 3 itu. Ini saya udah ngulang 2 kali sih. Karena kan dulu udah nih kayak diajarin senseinya dari kita cakap itu gitu kan. Tapi masih kurang kurang paham dulu kan karena cuman sama kayak kita nih, kayak cuman 1 jam sekali doang setiap per sesi gitu. Seminggu 2 kali lagi. Bulan enak seminggu 3 kali gitu kan. Saya dulu cuma 2 kali seminggu belajar yang tiga. Ya nggak lulus gitu. Ya, makanya mesti ada effort dari diri sendiri juga nih saya juga kan. Ya udah saya tulis ulang lagi aja gitu kan sambil saya kadang suka YouTubean gitu kan. YouTube live gitu kan tadi tiap pagi gitu kan sekarang kayak gitu. Jadi saya menceritakan kembali gitu kan kayak gitu. Walaupun nggak ada penontonnya ya nggak masalah kan. Karena kan buat diri sendiri saya belajar sebenarnya kayak gitu ya. Gitu biar pokoknya ya menciptakan suasana biar nggak ngantuk gimana caranya gitu kan. Padahal kan belajar bunpo itu kan ngantuk banget ya. Karena gimana ya? Karena kan begini doang ya, gitu kan. Mau nggak mau nih, karena ada rumus-rumusnya yang harus kita hafalin nih, kayak gitu. Kalau kita nggak hafalin rumusnya nih, ya kan, ya kita nggak bisa lulus JLPT juga seperti itu. Karena kita kan kalau di Indonesia nggak kita pakai sehari-hari buat ngobrol sama orang kan, itu susahnya, ya kan. Kita nggak pakai ini kehidupan sehari-hari. Ya, betul, Sensei. Mm-mm. Ya. Mau nggak mau ya banyak ngomong sendiri, shadowing kayak orang gila kalau kata orang gitu kan. Seperti itu aja dah. Oke, lanjut nomor 7. Gimana tuh nomor 7? Lihat dari buku aja. Kalau di sini kekecilan di layar.
Oh, udah otomatis. Neru, Neru maini oinorio shimasu. Berarti ini kata kerja biasa ya, Teh? Apa sih? Mm-mm. Neru. Jadi kayak Nerumaeni oinorio shimas. ya sebelum Sebelum tidur tidur berdoa. berdoa dulu. Heeh. Maksudnya nggak diubah jadi Hmm? nggak diubah bentuk kamus berarti. Lah, ini bentuk kamus. Bingung sih. Ini bentuk kamus. Oinori Oh bentuk iya ya. kamus. Ingat saya nih oinori. Bentuk kamus ini. Oinori. Inori. Iya. Kayaknya karena ada Inor. shimas itu oinorio shimas. Oinori sih kata benda ya. Kata kerjanya inoru. Kata benda berarti oinori ini. Makanya pakai shimas oinorinya. Oinorio shimas. Jadi masuk kata kerja kelompok 3. Nomor 1 gimana? Sokojio maini te araimasu. Hmm? Te arau. Gitu Iya selesai. betul. Ya, Shokuji Maini, Theo. Teo araimasu. Iya, betul. Cuci tangan, Theo Araimas. Lanjut, 2. Bentar, bentar, terus selesai. Sokojio. Teo araimasu berarti selesai. Selesai. Kenapa? Araimasu. Theo Araimas, iya. Maksudnya tuh diubah bentuk kata mas semua berarti ya? Yang belakangnya, iya. Sebelum ini melakukan ini, sebelum ini melakukan ini. Nah, Yang nomor bahas. dua maksudnya gimana sensei berenang ya? Mm-mm. Berarti Sebelum berenang mandi dulu. sebelum berenang, mandi dulu. Lah emang, baru tahu kamu. Iya. Oh, kan? Ini dia. Oke, belajar manner yang benar ya. Sebelum berenang ke kolam renang publik, ya. Kebiasaan nih orang Indonesia kalau sebelum berenang mereka nggak pernah bilas dulu. Mereka langsung nyebur aja ke kolam renang. Nah itu nggak boleh tuh. Oh Kalau nggak kamu boleh ya? di Jepang itu udah pasti disuruh keluar kamu tuh kayak gitu. Oh Gitu ya. gitu sensei. Iya. Kecuali kamu berenangnya di pantai ya. Kalau kamu berenang di kolam renang itu nggak boleh. Kamu harus bilas dulu badan kamu. Bukan mandi tapi bilas. Jadi dibasahin semua badan kamu. Tujuannya? Karena kita kan dari luar gitu ya, dari luar dari mana-mana kotor kan, badan kadang berminyak gitu kan, itu dibilas dulu semuanya. Biasanya sih bilasnya kayak 2-3 menit doang cukup gitu ya, bukan bilas pakai sabun, kagak, Iya dibilas paham doang. paham. Makanya kenapa kalau di saya nggak tahu ya kalau di tempat bulan gimana, tapi kalau di Jakarta di kolam renang, terutama kolam renang yang publik yang bayar gitu ya, misalkan kayak ya 25.000 gitu kan untuk seharian gitu ya. Itu biasanya Sama lah sensei. di sebelah kolam renang yang bukan pantai ya, bukan Mm-mm. bukan yang Paham. luas atau danau, bukan ya. Kolam renang yang tertutup gitu kan. Itu selalu ada kamar mandi untuk bilas atau di sampingnya ada pancuran air begini. Nah, ini gunanya itu. Gitu. Itu gunanya. Tapi kita emang karena di Indonesia ini itu apa ya? Berenang itu tidak termasuk salah satu kurikulum untuk diajarin di sekolah dari SD gitu ya. Jadi ya kita serba salahnya di situ, gitu kan. Keterbatasan fasilitas juga kan, seperti itu. Kalau di Jepang sih diajarin sih dari SD ini, gitu.
Harusnya kita diajari juga ya, karena kita tuh negara kepulauan. Nggak bisa berenang tuh menyusahkan diri sendiri juga. Apalagi kalau kita kan bisa banjir kayak gitu ya. Negara kepulauan maksudnya ya dikelilingi lautan, harusnya bisa kita berenang. Bisa nggak? Bulan Sang? Oh, Yogo Kotoka Dekimasu, Kak. Iya, Dekimasen. Nah, itu dia problemnya itu di Indonesia. Udah tinggal berenang, Hmm, berenangnya saya berenang batu. itu dia. Sensei bisa? Ayo Bisa. gue ke Hai, Dekimasen. Oh ya. Dekimas. Hmm, Kimas. Dulu bisa Walaupun kagak berenang, tapi lupa. kenceng berenangnya, tapi bisa. Gaya bebas sama gaya kupu-kupu bisa gitu ya. Seperti itu. Dua itu dong sih. Harus bisa sih berenang. Berenang itu kalau apa ya? Olahraga yang paling bagus menurut saya sih berenang. Walaupun saya juga jarang berenang ya. Cuma maksudnya kalau dikasih kalau menang gitu gratis gitu ya. Oh, berenang saya. Berenang, lari Tapi dibanding main bola. Main bola kan ada kontak fisik sama orang gitu, bisa cedera gitu ya. Kalau berenang kan hampir nggak ada kontak fisik sama orang lain kan. Itu yang bagus ya, berenang. lebih susah berenang di laut apa kolam Sensei? Ya di laut lah. Saya juga nggak begitu berani kalau berenang di laut, jujur aja. Iya. Kalau berenang di Kalau menang 5 meter, 2 meter berani. Kalau di laut nggak berani saya, jujur aja. Gitu. Karena ya masih takut mati kalau saya mah. Tahu resiko kalau saya. Lanjut, lanjut. Tiga. Belum, saya nomor 2. Lah, ya gimana? Kan hanya Kan cerita udah saya kasih clue-nya bermain. tadi. Hah? Shawao Abi, tunggu, Shawao Maini. Sebelum berenang mandi. Nah, udah gitu Sebelum aja mandi udah. ya. Hmm. Oyogu Maini. Shawao Abimas. Mhm. Iya betul. Lanjut tiga. Sebelum datang telepon dulu gitu ya Sensei. Mm-mm. Sebelum datang telepon dulu. Iya. Atau sebelum datang janjian dulu. Nah, bisa deh terserah tuh. Saya menawarkan alternatif yang banyak. Guru Maini. Lupa saya menelpon. Hmm? Bisa Den Waoshima Sensei. Udah lupa loh menelepon. Lupa. Hah? Menelepon bahasa Jepangnya lupa. Denwa? Den Waoshima. Den Waoshimas bisa? Denwao Shimas. Takemas. Oh, Mas. Kakemas. Yang menggantung itu kan? Iya. Oke. Lanjut. Kalau pakai satu lagi, janjian apa? Yoji kan? Yoyaku. Oh iya ya, aku ya. Yakusoku boleh dah. Yakusoku membuat janji. Yakusoku wo shimasu. Bikin janji, janji temu gitu ya. Gitu ya, boleh bisa menelpon, bisa bikin janji gitu ya. Karena kan mau bertamu ke rumah orang Denwo, harus ada orang ya di rumah. apa saja Denwo kaki mas? Mm-mm.
Kurumaini gitu kan. Sebelum datang Kurumaini den wao kakemas. Kurumaini yoyakuo shimasu. Nah, gitu ya, bebas lah ya. Mau pakai apa ya. Makin banyak, makin bagus kan kosakatanya. Dikit-dikit, ya, walaupun progres kita lambat, tapi kosakatanya banyak. Nah, itu dia mantap. 18 ya. Padahal kita Ya, jauh Jepang. lebih banyak ya. Kita udah sampai 50 sesi loh kita tuh. Kan saya nomorin tuh di YouTube kan. Kita udah sampai 50, 48 apa 49 gitu hari ini tuh. Kayaknya saya paling lambat progresnya dari yang lain sih, saya. Hmm, iya. 4 itu Rio, Ryoko jalan-jalan, Jalan-jalan. bawa sebelum jalan-jalan bawa uang gitu. Nah, ini apa nih? Oh, tukar uang. Nah, Mengganti, menukar, lihat KMS. kosakatanya tuh di bab 18. Ada tuh, menukar apa tuh? KMS. Betul. Mengganti, menukar, kaimas. Berarti? Ryoko ini Hmm, Okaneo, Kairo, Okaino, Kaimas. iya, udah. Simple. Simpuru. Kantan desu ne. Tantan deshoka. Oke, udah setengah 11. Biasanya. Hmm. Ada lagi mau yang ditanya? Ini ini bikin nih, bikin PR nih. Kan kanji udah selesai nih. Nah, berarti ada PR baru lagi, udah. Nih PR halaman 18. PR tuh. Ini PR-nya sama kayak tadi kita latihan. Cuman tinggal kamu bikin ke bentuk kata kerja kamus tuh, ya kan? Kantan desu ne. 5. Nah, ini yang tadi barusan kita mau belajar ini. Neruma ini, ikuma ini, kuruma ini, ya gini doang. Kantan lah ya. 6. Keenam, partikel. Nah, catatan partikel udah dipelajari sampai mana tuh? Belum sempat kayaknya ya, karena gara-gara kanji ya. Yap. Mm-mm. Ya, berarti lanjutin lagi habis ini partikel nih. Kalau nggak mau nonton YouTube, pakai buku Irman Irmala, karena kamu udah punya buku Irman Irmala. Kalau anak-anak yang lain kagak punya buku Irman Irmalanya. Saya mau nyuruh mereka beli, nanti berat. Ya udah serba salah deh kan. Ya udah dari nonton YouTube aja saya bilang. Gitu. Menawarkan opsi kan, saya banyak opsinya nih. Serah aja muridnya mau pakai yang mana. Gitu. Oke, sama nomor Tuh, 7 nih, Dokai. Dikerjain juga. Sensei mau dulu, Sensei. Apaan? PR-nya, Sukudai. Mm-mm. Nomor berapa tadi? 8. 8. Nambang. Hmm. Yang 156. Kemudian Oke. halaman 158. Semuanya berarti 158. Sama Oke. 159. Semuanya juga. Sampai akhir. Udah. Kita ketemu lagi hari Men. Senin. Senin malam. Mm-mm. Hari Minggu ikut nggak? Mana? Oh ya, hari Minggu nggak bisa ya. Oh, Kelas yang itu ya. jam Apa 3 namanya? sore. Kelas gratis. Hari Minggu jam 3 sore. Gak bisa, Sensei. Nggak bisa ya. Udah kalau nggak bisa ya mau gimana? Terus saya paksa. Kalau ini rame sih orangnya 37 orang sini. Hmm. Oh, Gitu. udah grup sendiri ya? Ada grup sendiri di Line, pakainya Line. Ya ampun. Mm-mm. Ya orangnya kan beda juga. Bukan orang ini. Bukan dari grup kita semua. Udah beda lagi orangnya. Ini gratis kalau ini. Nah, tapi ini saya juga belum belum pernah ini ikut juga sih. Ya kita lihat aja gimana nih. Belajarnya kayak gimana? Kita lihat aja. Ya ketemu orang baru lagi gitu kan. Nambah-nambah relasi ya. Bagus itu.
terutama yang buat belajar bahasa Jepang ya, gitu maksudnya itu sih. Gitu. Ini kan Wulan belajarnya sendiri mulu nih, nggak ada orang lain, gitu kan. Yang lainnya bukannya nggak belajar sih, tapi kayak nggak mau ikut ya terserah aja lah, gitu. Kalau yang lain, kelas lain berapa orang Sensei? 2 Hmm. orang gitu ya? Nih, Sendiri, ini kayaknya saya saya sendiri stopin dulu deh. ya. Ini udah belum? Udah. Udah, oke. Saya stop share kalau gitu. Jadi ini kelasnya kita berhentiin dulu recordnya ya. Oke. Ya.